Surya Paloh berontak melawan. Sandiaga Uno resmi gugat Anies 50 miliar rupiah. Dari podcast itu ada podcast lanjutan, karena kalau misalnya bentuk fisiknya sendiri itu kan tentunya perjanjian yang ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan setahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Merespon pernyataan Bang Erwin Aksa terkait tudingan bahwa Mas Anies berutang sebesar 50 miliar kepada Bang Sandi, sebaiknya Bang Sandi menyampaikan fakta dan menjelaskan ini agar tak menjadi liar dan berubah menjadi fitnah. Membuktikan adalah tugas yang menuduh, bukan yang dituduh. Sebenarnya perkara ini sudah direspon oleh Bang Sudirman Said selaku tim Mas Anies yang mengetahui persis soalan tersebut. Dia punya duit, memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Oke. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies, ya kan? Karena waktu itu kan putaran pertama kan ya namanya juga lagi tertati-tati juga kan waktu itu. Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oke. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Dan termaktub dalam perjanjian tersebut, Pak Anies ngutang sebesar 50 miliar kepada Bang Sandi. Hal ini dikatakan Pak Erwin Aksa dalam podcast Akbar Faisal Uncensored yang diunggah pada Sabtu 4 Februari 2023. Statement Pak Erwin Aksa ini membuat heboh jagat politik nasional. Anggota DPR RI sekaligus salah satu tokoh Partai Gerindra, Bang Fadlizon, mengakui bahwa memang benar ada perjanjian tersebut. Bang Fadli bahkan mengaku bahwa dialah yang menulis draft perjanjian itu. Namun, Bang Fadli mengaku nggak tahu soal utang piutang. Nah ini sih aneh ya, dia yang ngedraft tapi dia nggak tahu isinya. Deputi Bapilu Partai Demokrat, Pak Kamhar Lakumani, meminta Bang Sandiaga Uno untuk langsung membuktikan ucapan Pak Erwin. Dia bilang pihak yang menuduh harus dapat membuktikan tuduhan. Tapi bukan Demokrat ya namanya kalau nggak cacat logika. Yang menguak perjanjian ini kan Erwin Aksa. Kok yang disuruh membuktikan tuduhan Bang Sandi? Masih soal Demokrat yang cacat logika, Kamhar melanjutkan, isu utang Anies ini adalah serangan yang dilancarkan kepada Anies karena tidak ada hal substansial yang bisa dipakai untuk menyerang Anies. Anies ketahuan punya hutang 50 miliar langsung jadi bulan-bulanan. Apakah Surya Paloh mau memberikan jaminan tadi? Bapak menggarisbawahi tentang kesetiaan dan juga kesatria. Begitu, apakah ini Bapak menunjukkan kepada tokoh tertentu, Pak, di Indonesia yang ada, yang kemudian tidak setia begitu atau berkhianat begitu, Pak? Enggak, saya kira ini adalah suatu apa yang sikat umum yang harus kita pegang. Itu yang saya pegang, itu dan itu yang saya ingin Gerindra memberi contoh gitu. Kita nggak bisa pengaruhi orang lain, kan istilahnya kalau orang lain mau ambil sikap yang lain, ya itu terserah bagaimana harapan. Ada apa gerangan kunjungan Nasdem ke sektor Gerindra PKB? Menurut Ahmad Ali hanya sekedar ngopi ngomongin politik ya? Kan itu singkatan dari ngopi kalau ngomongin politik. Mengapa bakal calon presiden yang telah dideklarasikan oleh Nasdem kok tidak diajak ngopi? Apa tidak pahit hatinya? Sakit hati gitu loh. Anies kan ya suka baperan, suka ngambek, nanti kecewa dan akhirnya stres. Kalau Anda stres, siapa yang mau tanggung jawab? Surya Paloh kah ujungnya? Kira-kira bagaimana di antara komunikasi politik Golkar dengan Nasdem? Dari kunjungan itu kemarin menyangkut dengan posisi Anies sebagai calon presidennya lagi. Golkar kan sebenarnya tadi kita sudah punya chapter-chapter sudah dibangun oleh Pak Rangga, jadi sudah ada platformnya, sudah ada visi misinya, sudah ada, jadi sudah jelas. Juga di situ Partai Golkar mengatakan hanya mencalonkan anggotanya, baik intinya apa, isinya apa ya, intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang. Siapa yang di hutang ini? Ya pastinya punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi kira-kira begitu, karena yang punya likuiditas itu Pak Sandi. Kemudian memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan? Karena waktu itu kan putaran pertama ya kan, namanya juga lagi tertati juga kan. Waktu itu jadi kira-kira begitu ya. Itu saya lihat dan itu ada
Parik itu nilainya berapa ya? 50 miliar rupiah. Oke, sudah saya kira belum. Beneran Anies punya utang uang nih dan janji politik dengan Sandiaga Uno. Berita soal adanya semacam perjanjian atau kontrak politik yang melibatkan mantan Gubernur DKI Jakarta yang sekarang bukan siapa-siapa lagi. Itu kembali bikin riuh usai munculnya pernyataan dari Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa soal bocornya informasi yang katanya Anies Baswedan dan Sandiaga Uno memiliki surat perjanjian politik pada Pilkada Jakarta 2017 lalu. Bagian media sosial, John Sitorus turut menyoroti adanya hutang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno. Menurut Ahmad Ali hanya sekedar ngopi ngomongin politik ya, kan itu singkatan dari ngopi kalau ngomongin politik. Mengapa bakal calon presiden yang telah dideklarasikan oleh Nasdem kok tidak diajak ngopi? Apa tidak pahit hatinya? Sakit hati gitu loh. Anies kan ya suka baperan, suka ngambek, nanti kecewa dan akhirnya stres. Kalau Anda stres, siapa yang mau tanggung jawab? Surya Paloh kah ujungnya? Kira-kira bagaimana di antara komunikasi politik Golkar dengan Nasdem? Dari kunjungan itu kemarin menyangkut dengan posisi Anies sebagai calon presidennya lagi. Golkar kan sebenarnya tadi kita sudah punya chapter-chapter sudah dibangun oleh Pak Rangga, jadi sudah ada platformnya, sudah ada visi misinya, sudah ada, jadi sudah jelas. Juga di situ Partai Golkar mengatakan